Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Saryansyah dari kelas 14 nomor absen 10. Di sini saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan tentang sosiologi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan sosial. Apa sih hubungan sosial itu? Hubungan sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok sosial dan bersifat saling mempengaruhi. Jadi ada individu dengan individu, bisa juga individu dengan kelompok, bisa juga kelompok dengan kelompok yang bisa saja mempunyai sifat saling mempengaruhi, bisa negatif maupun positif. Hubungan sosial mempunyai ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama adalah hubungan sosial dilakukan lebih dari satu orang. Hubungan sosial terjadi karena adanya dua belah pihak ataupun lebih, minimal ada dua belah pihak yang saling melakukan komunikasi agar terjadi timbal balik. Kedua, adanya tujuan yang jelas. Jadi sebelum kita melakukan hubungan sosial, kita harus mengetahui apa tujuan yang akan kita lakukan. Contohnya seperti seseorang A yang menanyakan tugas seseorang B yang tujuannya untuk membahas tugas yang akan dikerjakan. Yang ketiga merupakan komunikasi terjadi secara langsung. Bentuk komunikasi dalam hubungan sosial dapat berupa lisan maupun isyarat. Jadi bisa dengan omongan ataupun isyarat, atau bisa dibilang dengan gerakan bahasa. 4. Harus ada dimensi waktu yang terjadi dalam hubungan sosial, seperti masa lalu, masa depan, dan masa kini. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa hubungan sosial sedang berlangsung saat itu. Contohnya, waktu itu saya melakukan suatu hal bersama si A, ataupun hari ini saya melakukan suatu hal sama si B, ataupun besok saya akan melakukan suatu hal pada si C. Selanjutnya, jenis hubungan sosial ada dua. Ada hubungan sosial yang negatif dan juga positif. Dalam ilmu sosiologi, hubungan sosial yang bersifat positif disebut dengan asosiatif, sedangkan hubungan sosial yang negatif disebut dengan disosiatif. Yang pertama ada proses sosial asosiatif, atau bisa dibilang proses sosial yang menunjukkan sifat positif. Hubungan sosial bersifat asosiatif ini terdiri dari kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Kerjasama adalah usaha bersama yang dilakukan antara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuannya. Contohnya seperti seseorang anak bekerja dengan orang lain untuk membersihkan rumah agar pekerjaan cepat selesai. Jadi ada individu dengan individu lainnya yang saling tolong-menolong agar suatu hal yang ingin dicapai terjadi secara cepat. Akomodasi merupakan upaya individu atau kelompok dalam saling mengurangi ketegangan konflik guna menciptakan keseimbangan antara individu ataupun kelompok. Jadi akomodasi ini merupakan upaya individu atau kelompok dalam saling mengurangi ketegangan konflik. Jadi dia ini titik tengah untuk menyelesaikan masalah ataupun meredam masalah tersebut. Adapun bentuk-bentuk akomodasi ada 8, yaitu arbitrasi, adjudikasi, toleransi, stalemate, mediasi, koreksi, kompromi, dan konsilasi. Asimilasi adalah proses berbaurnya satu kebudayaan dalam kebudayaan lain yang menghasilkan kebudayaan baru serta hilangnya ciri khas kebudayaan asli. Jadi ada kebudayaan A yang masuk ke dalam kebudayaan B sehingga membuat kebudayaan B ini hilang dan menjadikan kebudayaan A ini menjadi kebudayaan yang baru. Akulturasi adalah percampuran dua kebudayaan atau lebih, tetapi tanpa menghilangkan unsur kebudayaan asli kelompok itu sendiri. Jadi ini tuh paling hebat atau paling unik, karena dimana ada kelompok A beserta kelompok B, ini menjadikan kelompok AB, bukan kelompok A nya yang hilang ataupun B nya yang hilang gitu. Proses sosial disosiatif merupakan terjadinya hubungan sosial yang bersifat negatif atau merugikan antar individu maupun kelompok. Jadi ini tuh kebalikan yang tadi yang sudah saya jelaskan. Yang pertama ada persaingan, bentuk di mana individu atau kelompok berusaha bersaing untuk mencari keuntungan atau keberhasilan tanpa menggunakan ancaman maupun kekerasan, seperti adanya perlombaan di mana salah satu kelompok A dan B
berusaha mencapai kemenangan tapi tanpa melakukan kecurangan sama sekali. Yang kedua ada kontroversi, bentuk proses sosial disosiatif yang berada di antara persaingan dan pertentangan. Kontroversi biasanya menunjukkan sikap ketidaksenangan antar satu sama lain. Jadi ini tuh lebih kelihatan ketidaksenangannya daripada yang persaingan tadi. Pertentangan atau konflik, adanya perbedaan pendapat dan kepentingan antara individu maupun kelompok. Biasanya ini terjadi karena bedanya pendapat antara individu satu dengan individu lainnya maupun kelompok satu dengan kelompok lainnya. Hubungan sosial terjadi bukan karena semena-mena apa adanya ya. Jadi hubungan sosial harus ada syarat-syaratnya, yaitu konteks sosial merupakan hubungan antar individu atau kelompok baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua ada komunikasi, merupakan proses penyampaian pesan antar individu atau kelompok baik secara langsung maupun melalui media sehingga memunculkan tanggapan atau respon dari orang lain. Ya harus ada komunikasi lah, kalau nggak ada komunikasi ya nggak bisa terjadi hubungan sosial. Dan ada juga faktor-faktor pendorong hubungan sosial, dan faktornya ini ada 5. Yang satu ada imitasi, tindakan seorang untuk menirukan orang lain dari segi penampilan, sikap gaya hidup, serta berusaha untuk meniru apa saja yang dilakukan dan dimiliki orang yang akan ditirunya tersebut. Zaman sekarang yang kita mengidolakan suatu hal ataupun orang yang sangat-sangat keren dan kita berusaha menjadi seperti orang tersebut. B. Ada suges, merupakan satu rangsangan, tanggapan, atau stimulus dari seorang yang diberikan kepada individu lain. Contohnya, orang tua berusaha memberikan sugestinya atau tanggapan berupa nasihat kepada anaknya agar ia mau belajar dengan tekun dan giat. Jadi ini tuh kayak rayuan gitulah untuk ke orang lain agar orang lain melakukan suatu hal yang dirayu oleh orang yang merayu. Yang C ada identifikasi, merupakan adanya kecenderungan keinginan individu untuk terlihat sama dengan orang lain yang ia inginkan. Misalnya, pemain sepak bola junior memiliki pemain idola dalam klub sepak bola. Maka setiap idolanya bertanding, ia akan berusaha mengamati secara teliti bagaimana gaya dan strategi pemain idolanya tersebut dalam bermain sepak bola. Yang D adalah simpati, merupakan situasi ketertarikan seorang terhadap orang lain. Maka ketika seseorang bersimpati, ia akan memposisikan dirinya dengan keadaan orang lain, seperti saat Kanjuruhan kemarin di mana kita berduka cita dan kita merasakan kesedihan yang mendalam saat hal itu terjadi. Yang E ada empati, merupakan rasa simpati yang mendalam serta dapat mempengaruhi kondisi fisik dan kejiwaan seseorang. Jadi empati ini satu hal simpati, tapi ini lebih mendalam dan lebih mengenaskan. Contohnya ya kita sampai menjadi relawan, kita sampai menyumbang, dan kita ikut mendoakan. Yang F ada motivasi, merupakan dorongan berupaya penyemangat atau nasihat yang diberi seseorang kepada orang lain. Contoh, guru yang memotivasi muridnya untuk selalu semangat dan menuntut ilmu demi meraih cita-citanya. Faktor penghambat hubungan sosial ada hambatan sosiologis. Hambatan ini berkaitan dengan perbedaan status sosial, agama, tingkat kekayaan, pendidikan, dan lainnya. Ya gitu, kayak orang miskin ya golongannya sama orang miskin, orang kaya sama orang kaya, yang seharusnya hal ini tidak terjadi tapi masih banyak dilakukan oleh orang-orang di Indonesia. Yang B ada hambatan antropologis. Hambatan ini berhubungan dengan perbedaan ras, etnis, dan suku bangsa. Jadi ya suku Jawa ya sama suku Jawa, bukan berarti suku Jawa bisa teman sama suku Sunda. Ya ini adalah hambatan antropologis. Yang C ada hambatan psikologis. Hambatan ini berkaitan dengan kondisi kejiwaan dan mental seseorang sehingga dapat mempengaruhi perilakunya. Jadi ya bisa dibilang ODGJ lah ya, yang menghambat kita untuk melakukan hubungan sosial sama dia. D. Hambatan ekologis. Hambatan ini berkaitan dengan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Contohnya seperti seseorang sulit menjalin hubungan sosial dengan orang lain yang bertempat tinggal di daerah yang terpencil. Ya pastinya hubungan sosial ini memiliki dampak, yaitu dampaknya adalah 1. Terjadinya difusi atau penyebaran manusia. Hubungan sosial dapat menyebabkan penyebaran manusia beserta aspek kebudayaan yang dimiliki di berbagai wilayah. Yang kedua ada terjadinya akulturasi dan asimilasi.
Yang ketiga, mendorong adanya inovasi atau pembaruan dalam bidang teknologi, kegiatan produksi, pertanian, dan lain-lain. Yang keempat, ada memungkinkan terjadinya konflik. Adanya hubungan sosial juga dapat memicu konflik antar individu maupun kelompok, di mana konflik dapat terjadi karena perbedaan kepentingan atau pendapat atau keduanya. Dan yang terakhir ada contoh hubungan sosial. Hubungan sosial ada satu, kegiatan rapat kerja anggota DPR dengan tokoh masyarakat terkait membahas rancangan undang-undang kenegaraan. Yang kedua, kegiatan pembelajaran antara guru dan murid di sekolah. Yang ketiga, ada berinteraksi sosial dengan tetangga, teman, kerabat, sahabat, dan sebagainya. Sekian dari saya. Bila ada salah-salah kata, saya meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.